untuk teman-teman bab tambahannya tidak akan keluar, tapi saya memikirkan nanti teman-teman di dunia kerja mungkin akan menemui beberapa case serupa. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi akun dan transaksi pada siklus personel ya. Kalau misalnya di kita, ini berarti sebenarnya siklusnya ada siklus penggajian atau siklus gaji. Kalau personel ya sama ya, personel atau SDM. Kedua adalah mendeskripsikan fungsi bisnis dan juga dokumen yang terkait, serta catatan yang ada pada siklus payroll dan personel. Yang ketiga, memahami bagaimana internal control diterapkan kepada si entitas itu, desainnya apakah sudah efektif, kemudian untuk test of control dan substantif test itu bagaimana. Karena nanti di payroll ini ada beberapa internal control yang cukup signifikan dalam mencegah terjadinya misstatement dan juga fraud. Yang terakhir, mendesain substantif analytical procedure dan tes untuk akun-akun terkait siklus ini. Sama ya. Seperti hanya akun-akun yang lain, tujuan utama dari audit payroll dan personil ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo yang terdampak oleh cycle ini atau saldo yang terkait dengan siklus ini sudah dinyatakan secara fair, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau di tempat kita, biasanya di Indonesia atau sektor publik, mapping dari MAK untuk belanja gaji itu adanya di MAK 51 ya. Sementara kalau di MAK 52, sebagai belanja barang, ini nanti biasanya yang masuk siklus personilnya adalah tunjangan, kemudian pembayaran sifatnya lamsam, misalnya uang perjalanan dinas, kemudian honor-honor. Kalau misalnya ada pembayaran yang bisa dilaksanakan kepada pegawai pegawai tetap, sifatnya kontraktual dan jasa konsultansi, ini sebenarnya juga dalam siklus payroll, tapi yang diselenggarakan dengan kontraktual ya. Kalau dari sisi MAK 51, sebenarnya kendali yang ada di beberapa perusahaan sih menurut saya, sektor publik, itu relatif sudah bagus ya, apalagi kalau kita di sektor publik. Di sektor publik itu, MAK 51-nya sudah terbayarkan by system, berapa angka per bulan sesuai dengan pangkat, golongan, dan juga masa kerja gitu. Jadi kombinasi tiga hal ini membuat pembayaran MAK 51 ini, kalau kita bicaranya adalah fairly listed in accordance with applicable accounting standard, ini relatif tidak menjadi masalah. Tapi nanti begitu masuk ke terutama MAK 52, pembayaran tunjangan, uang harian atau lamsam, kemudian honor-honor yang mungkin masuk di MAK 52 ini, termasuk misalnya di sini ada lembur pegawai, ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemeriksa. Apakah pembayaran di sini seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mayoritas pengujian yang dilaksanakan, kalau kita pendekatannya adalah MAK, itu nanti di lapangan teman-teman akan menguji di 52 dan juga 53. 51-nya tetap diuji, tapi secara umum nanti relatif lebih tertib harusnya, karena database-nya sudah tersedia, sudah terkoneksi satu dengan yang lain, misalnya antara kementerian dengan BKN itu juga sudah tergabung. Next, ini adalah akun-akun yang bisa saling berkaitan dalam audit payroll ya. Yang pertama adalah cash in bank pada saat pembayaran gaji dan juga pembayaran untuk, kalau di kita ini PH21 ya. Pembayaran gaji yang ada di sini nanti akan mengalir atau berhubungan dengan akun gajinya pegawai ya. Di sini dia menyebutnya adalah
accrued wage, salaries, bonus, and commission. Berarti upah, gaji, bonus, dan komisi-komisi yang terkait. Dan seperti biasa nanti selalu ada ending balance yang akan dicek dengan TDB, kemudian ada juga beginning balance dan pembayaran gaji di tahun berjalan. Nah, khusus untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya ya ini manufaktur atau perusahaan dagang, tapi dia menyertakan persentase dari pembayaran gajinya sebagai perhitungan direct labor, nanti akan ada semacam kontribusi atau penghitungan ya DL-nya ini dari pembayaran baik gaji pegawai maupun pengurangan dari income tax dan juga pengurangan yang lain. Withheld ada pemotongan, ada pengurangan dari gaji, baik dari satu pajak, kedua mungkin others ya, insurance. Kalau misalnya kita di kantor memfasilitasi potongan-potongan pegawai untuk cicilan-cicilan bank yang hubung dan punya MOU, maka biasanya pemotongan ini juga masuk ke dalam di slip gaji pegawai tadi. Kemudian tax expense-nya yang tadi sudah dipotong akan dimasukkan ke dalam akun tersendiri, dan kemudian payroll-nya ini akan juga menjadi salah satu dokumen pendukung yang menjadi hitungan dari si bendahara tadi. Kalau di sini, di tax expense ini, di bukunya Aruns akan melihat W2 form. Kalau di Indonesia, ini ada formulir A2 ya. Sorry, A1. Ini potongan PPh pegawai. Sebagai bukti potong, ini bukti potongnya kalau kita di PNS nanti A1, kayaknya swasta yang pemberi kerjanya atau mendapatkan gaji secara rutin itu juga menggunakan formulir A1. A1 inilah nanti yang digunakan sebagai dasar untuk rekapitulasi pembayaran pajak oleh perusahaan yang bersangkutan selama tahun berjalan. Di kantor-kantor instansi pemerintah, khusus untuk tax expense ini biasanya tergabung dalam satu lini bisnis ya, dengan gitu. Tapi kalau di swasta bisa jadi ada divisi pajak sendiri yang membedakan dengan divisi finance atau keuangan yang ngurusi masalah penggajian. Mungkin karena perhitungan pajaknya lebih, atau dia memang ada hal-hal yang harus dia perdalam secara ketentuan keuangan perusahaan dan sebagainya, maka bisa jadi divisi pajaknya dipisahkan. Adalah lini bisnis yang saling berpengaruh dan menyediakan dokumen-dokumen yang terkaitnya. Yang pertama, ada fungsi HR di sini, atau fungsi SDM. Personalia, apa saja namanya, yang penting dia mengemban tugas ini berhubungan dengan proses ke-SDM-an dan kepersonaliaan, maka fungsi ini pertama harus kita ketahui database yang dia miliki, termasuk kita harus melihat dokumen-dokumen catatan-catatan yang mereka punya ya. Human records human resource records ini kalau di pemerintah namanya adalah daftar riwayat hidup atau DRH. Kemudian yang tadi ya, form deduction, pengurangan disepakati saat pegawai itu berkontrak itu meliputi apa saja, atau sepanjang karirnya dia nanti dia akan berkembang, pengurangannya diupdate, apakah itu tadi saya bilang pajak atau others gitu ya, apapun pengurangannya. Terus rate authorization form. Rate authorization ini semacam tingkat pembayaran, bisa yang sifatnya upah, kemudian uang harian. Di uang harian itu atau lamsam itu adalah pembayaran-pembayaran yang dibayarkan dengan hitungan atau pengalinya bisa hari, bisa juga sifatnya jam ya. Kalau misalnya di pabrik, kemudian kita output yang dihitung sebagai gaji adalah jumlah yang terproduksi tiap jam misalnya, atau setiap hari, maka
output jumlah barang itu yang menjadi dasar penggajian. Ada juga yang sifatnya, misalnya kalau operator mesin itu jam-jaman ya. Kalau yang outputnya by product, misalnya kalau teman-teman pernah lihat di pabrik rokok, setiap linting rokok yang terproduksi, apalagi yang secara manual ya, biasanya akan dihitung sebagai basis pembayaran rate ini. Yang lain misalnya lembur. Lembur ini ada rate-nya dengan pertimbangan harinya weekend atau weekday, kemudian pangkat dan golongan dan seterusnya, maka ini menjadi dasar untuk pembayaran rate tadi. Yang kedua adalah timekeeping and payroll preparation. Biasanya di bawahnya fungsi SDM atau fungsi personalia, tetapi makin ke sini untuk terutama time record dan job ticket ini bisa dilaksanakan secara auto ya. Misalnya otomatisnya dengan apa sih? Ya dengan fingerprint atau clock in, clock out dengan kartu, clock card kalau zaman dulu, dan cara-cara lain yang menunjukkan bahwa setiap pegawai itu bisa terpantau time record-nya. Kalau sekarang sedang WFH, maka presensinya cukup menggunakan web, bisa web-based atau dengan apps. Mana saja yang sudah disiapkan oleh si perusahaan atau si institusi tadi untuk aktivitas si pegawainya tadi. Yang ketiga, ini yang sudah mulai dipisahkan adalah di fungsi penggajian. Ini biasanya ada di biro atau bagian keuangan ya. Dia akan menyiapkan pembayaran gaji, apakah secara direct, cash, dengan cek, atau dengan transfer. Dan termasuk nanti dia akan menyiapkan bank rekonsiliasi bank yang memastikan bahwa uang tiap pegawai tadi dimasukkan. Saya kalau di tempat kami itu, dari keuangan ini ada virtual account yang ada di rekening kita, kemudian baru rekening pegawai ya. Nah, dari bank, setelah mendapatkan perintah, bentar, si bank tadi setelah mendapatkan perintah dari biro keuangan untuk mentransfer sejumlah uang, dia akan naruh dulu sebagai kendali ini di virtual account-nya pegawai, tapi tidak bisa diakses tarik uang dari sini, hanya semacam rekening penampungan. Nah, nanti begitu virtual account uangnya dipindah ke rekening pegawai, ini uangnya sudah masuk. Juga menjadi mungkin salah satu cara untuk rekonsiliasi bank antara biro keuangan dengan si bank persepsi yang bersangkutan. Nah, terakhir ada penyiapan dari payroll tax return and payment of tax. Nah, tadi saya sampaikan ya, di organisasi-organisasi yang sangat major, yang perhitungan pajaknya kompleks, termasuk lembaga internasional, ini dia sampai menyiapkan divisi pajak sendiri ya, berbeda atau di luar dari divisi penggajian tadi, untuk menyiapkan dokumen-dokumen dan record terkait dengan proses ini. Yang di Indonesia saya belum pernah ketemu ya divisi khusus yang ngurusi pajak. Yang pernah ketemu pada saat dulu meriksa di PBB ya, di IAEA, ini kan badannya internasional sehingga pegawainya berasal dari banyak negara. Padahal home base-nya ada di Austria, sehingga pada saat pembayaran pajak dia selalu dikenakan dulu pajak menurut pemerintah Austria. Nah, cukup banyak pegawai yang berasal dari Amerika Serikat, sehingga pengurusan pajaknya saat itu kompleks, dan si IAEA ini sampai punya divisi pajak sendiri yang tugasnya merekon gitu pembayaran pajak, baik dari pemerintah Austria maupun dari pemerintah lain yang menerapkan peraturan pajak yang berbeda. Misalnya kalau misalnya pajaknya diterapkan kepada seluruh warga negara, baik dia tinggal di Indonesia maupun tinggal di tempat lain, sementara di negara sana juga dipajakin, nah ini akan ada pengurusan tax return yang menjadi hak pegawai tadi, biar tidak double taxes gitu, biar tidak double deduction.
pengenaan pajaknya tidak berganda, maka ada ketentuan. Nah, ini biasanya yang ngurusnya adalah divisi pajak tadi. Ini mungkin siklus secara umum yang teman-teman nanti kalau pas lagi ngaudit di bagian gaji, minimal 1, 2, dan 3 itu bisa kepegang dulu. 1, 2, dan 3. Yang 4 ini biasanya akan ngikutin aja. Untuk W form ini kalau di kita kurang lebih namanya adalah form A1 untuk pemotongan pajak pegawai, terutama pegawai tetap. Yang kedua, kita akan melihat fungsi dari cycle dan related documents tadi yang sebenarnya sebelumnya sudah kita singgung secara sekilas. Kalau kita membayarkan atau melihat pembayaran gaji, sebenarnya kan itu berasal dari siklus yang dimulai saat rekrutmen pegawai. Dan kemudian endingnya adalah pembayaran dari servis pegawai itu. Maka ya kita cuma lihat aja gitu ya. Kalau dia pegawai tetap, startnya tentu kalau masalah dia rekrut pertama kali. Kalau misalnya kita, teman-teman nanti menjadi PNS, berarti TMT CPNS dan TMT PNS, ini merupakan dasar tanggal pertama pembayaran gaji. Di akhir bulan, dia tanggal 30, 31, atau kalau misalnya dia Februari ya 28, 29. Kalau di swasta, biasanya pegawai tetapnya ada yang gajiannya setiap tanggal 25. Ini tergantung dari kebijakan yang ada di setiap perusahaan. Kalau yang tadi saya sampaikan, ada beberapa personel yang misalnya konsultan gitu. Konsultan, ya tanggal kontrak untuk rekrutmennya tanggal berapa, sampai endingnya adalah laporannya terkirim, kontraknya selesai, ini adalah starting dan ending dari siklus yang ada di biasanya tidak tetap ya, konsultan atau baik konsultan hukum. Kalau misalnya sifatnya jasa konsultansinya kontraktual, dia malah lebih unik lagi gitu, nggak ada tanggal-tanggalan ini. Sekian persen output pekerjaan dibayarkan, maka disitulah berakhir. Kalau dia bayarnya pakai termin, 25% dibayarkan saat laporan pendahuluan jadi, 75% saat pekerjaan selesai, nanti 25% terakhirnya adalah misalnya 3 bulan setelah proyek selesai. Maka ini juga menjadi sama, ini menjadi pengakhiran servis layanan yang diberikan oleh si konsultan tadi. Tanggal mulainya ya sama, tanggal kontrak ditandatangani dan berakhirnya saat tanggal kontrak sudah sesuai dengan periode yang di-deliver. Ini tadi sudah ya, 4 fungsi bisnisnya, saya tidak akan ulang. Yang ketiga, kita coba lihat apa saja internal control dan desain yang entitas, termasuk kalau bagi auditor, bagaimana proses test of control-nya bisa dilaksanakan. Selalu digambarkan seperti ini kalau di ARENS dan selalu juga saling berkaitan, satu siklus dengan siklus yang lain. Prosesnya gitu, selalu dimulai dari test of control, kemudian kalau sudah uji kendalinya selesai, lanjut substantif test, kemudian nanti pas sudah ada saldo akhir, terus-menerus kita bisa uji dengan SAP dan juga TDP. Kalau untuk cash in bank dan payroll, ini karena pengujian payroll expense ini hanya bagian dari pengujian cash in bank, di sini nggak sampai ngomongin ending balance gitu, di cash-nya. Jadi pengujian ending balance di cash itu akan terkait pada siklus cash-nya. Kenapa? Karena cash-nya ini kan kompleks ya. Mungkin disbursement masuk di sini, kemudian penjualan-penjualan yang dilaksanakan secara tunai nanti juga masuknya di cash, pengeluaran-pengeluaran untuk belanja modal maupun belanja yang lain juga lewatnya cash. Jadi untuk di siklus payroll dan personel, cash ini hanya difokuskan dengan test of control, substantif test, dan juga SAP. Nah, begitu nanti sudah masuk ke payroll,
sudah ada ending balance di payroll liabilities dan direct labor atau payroll expenses, baru pastinya tetap diaudit dengan 3 cara ini, ending balance-nya diaudit dengan SAP dan TDB. Jadi ini tadi kas tetap dimasukkan sebagai akun terkait saja untuk pengeluaran uang dalam rangka pembayaran. Dan kuncinya jangan lupa ya, selalu appropriate evidence, bukti yang memadai, bukti yang komplit, bukti yang relevan. Metodologinya sekali lagi juga masih sama, memahami internal control dan juga mendesain substantive test. Cuman kita bisa lihat nanti kalau kas ini, gaji ini ada beberapa pengendalian yang sifatnya unik ya. Di belakang ada studi kasus yang nanti saya contohkan dan nanti akan kelihatan pengendalian ini yang ada di depan ini fungsinya apa sih terkait dengan kasus yang nanti akan kita lihat di belakang. Yang pertama adalah pembagian tugas yang memadai ya. Pembagian tugas yang memadai ini terutama kalau tadi di bagian SDM, gaji. Ini bicara tentang misalnya timesheet dan approval-nya, ini bicara tentang masalah transfer gajinya atau tunjangan atau yang lain. Jadi jangan sampai fungsi approval timesheet ini berada di bagian gaji. Kalau bisa di bagian non gaji itu sudah selesai lebih dulu sehingga di gajinya betul-betul hanya mengandalkan dokumen SDM ini sebagai dokumen akhir sebagai dasar pembayaran. Nah, masih terkait dengan timesheet ini nanti akan ada proper authorization atau otorisasi dokumen oleh atasan langsung, mungkin oleh supervisornya, bagian personalianya atau siapapun yang ditunjuk di perusahaan itu untuk pembayaran gaji yang dasarnya biasanya tadi jam atau output gaji yang sifatnya bulanan seperti kita para pegawai negeri itu nanti kalau teman-teman jadi pegawai relatif tidak ada otorisasi atau tidak memberikan otorisasi secara personal ya. Tapi kalau nanti teman-teman harus melaksanakan misalnya lembur, kemudian perjalanan, tugas. Nah, surat tugas ini sebenarnya adalah bentuk dari otorisasi kita melaksanakan aktivitas-aktivitas ini untuk mendapatkan uang lembur, untuk mendapatkan uang perjalanan dinas, dan seterusnya. Ini menggunakan yang disebut dengan otorisasi. Kalau di kita sekali lagi otorisasi salah satu bentuk otorisasi adalah penerbitan surat tugas. Kemudian dokumen-dokumen dan catatan yang memadai. Misalnya kalau lembur ini dokumen yang kelengkapannya apa? Harus ada surat tugas, harus ada lembar persetujuan dari atasan, harus ada catatan kalau mau lembur itu tujuannya apa, dan seterusnya. Ini dokumennya harus ada tiket pesawat atau tiket kereta atau dia naik moda transportasi apa, kemudian ada cap perjalanan dari berangkat hingga pulang dan seterusnya. Next, yang keempat adalah physical control over asset and records. Dan payroll ini kontrol untuk aset nggak terlalu dipentingkan ya, tidak seperti di inventory dan aset tetap, tapi recordnya yang penting ya. Catatan untuk dari mulai yang pertama tadi, approval sampai dengan dokumen-dokumen pendukung. Independent checks on performance ini bisa dilaksanakan oleh internal audit atau oleh kami para external audit. Kenapa? Karena belanja gaji ini yang saya bilang di awal relatif dianggap internal inherent risk dan juga CR-nya ini dianggap rendah gitu. Relatif rendah dibandingkan belanja-belanja yang lain. Karena sudah by system, kemudian angkanya sudah pasti, gradingnya biasanya sudah ada, tapi pada kenyataannya kalau nanti yang dibayarkan ada di MAK 52 yang tadi saya bilang tunjangan, honor, kemudian uang perjalanan, ini masih menjadi langganan masalah yang dari zaman bahala sampai sekarang masih saja terjadi gitu. Mungkin selama saya menjadi auditor dari tahun 2004 sampai sekarang ya, katakan 15-16 tahun, masih terus berulang. Ketemu
terus selalu ada temuan, hampir selalu ada temuan di setiap institusi untuk 3 hal yang ada ini. Karena itu biasanya independent checks on performance ini tidak lagi dimaknai sebagai ya performance si pegawai tadi, tapi juga pembayaran secara dokumentasi. Misalnya kalau dulu sekian tahun lalu di sebuah kementerian kami pernah menemukan uang rapat ini kan sebenarnya dibayarkan per jam untuk yang sifatnya narasumber. Misalnya, saya diundang oleh salah satu kementerian secara formal dari BPK. Nah, kalau dari BPK sudah tidak menganggarkan, atau kalau dari BPK janganlah ya, auditor. Misalnya dari Kementerian Keuangan, saya adalah pegawai Kementerian Keuangan, saya diminta memberikan penjelasan tentang standar akuntansi pemerintahan di sebuah kementerian. Kemudian rate sesuai golongan saya, misalnya 1 jamnya adalah 700.000. Mengisi 3 jam, maka saya akan diberikan honor sebagai narasumber ini 2,1 dipotong pajak. Ini saya sebagai narasumber dari eksternal. Tapi yang kami temukan waktu itu, internal sebagai peserta, internal KL-nya, ini sebagai peserta, masih diberikan honor narasumber juga. Dia, karena mungkin posisinya yang sebenarnya saat acara sih tidak menjadi narsum, ya paling hanya membuka, menutup acara, dan seterusnya. Itu pas kita temukan jumlahnya luar biasa dahsyat ya. Ada yang total 1 tahun itu per orang 400 sampai 500 juta. Gitu. Hanya dari honor-honor rapat saja, di luar gaji, di luar tunjangan, di luar uang perjalanan dinas. Paling kecil di level staff itu ada yang hampir 100 ya, 80, 90 juta, ada yang 120 kalau dia bendahara, kalau dia PPK di atasnya lagi, kalau dia eselon 3 di atasnya lagi, dan seterusnya, bertingkat sesuai dengan jabatan. Jadi total ternyata angkanya miliaran gitu. Ini sekali lagi bukan berasal dari temuan belanja gaji, walaupun nanti di gaji juga ada masalah, ada potensi masalah, tapi berasal dari sini, dari tunjangan atau dari honor-honor. Yes. Saya mungkin pernah cerita juga di kesempatan yang lalu ya. Baru saja awal tahun kemarin waktu ngaudit laporan keuangan, banyak yang atau ada yang masih melaksanakan altering ya, memalsukan dokumen baik dia hotel maupun pesawat maupun tiket perjalanan. Temukan cukup banyak itu hotel. Dia ada acara misalnya di Bogor di hotel A. Kan kalau misalnya perjalanan itu ada 2 teman-teman ya, perjalanan dinas yang butuh tiket pesawat sama yang tidak perlu gitu. Kalau yang misalnya kita di Jakarta, perjalanan dinasnya di Jabodetabek, home base kantornya di Serpong, perjalanan dinasnya ke Jakarta, atau kantornya di Jakarta, perjalanan dinasnya ke Bogor, Tangerang, Bekasi, atau tambah Bandung gitu. Ini biasanya jadi langganan perjalanan dinas. Tidak semuanya salah atau tidak semuanya fraud, tapi kalau yang di bawah ini kontrolnya lebih susah. Kalau di atas ini pengendaliannya kita bisa menguji dengan pengujian tiket yang dikeluarkan oleh maskapai ya. Kebetulan kalau di kantor kami database-nya sudah terhubung, jadi kita bisa ngecek misalnya atas nama Trimarhindra ngasih tiket pesawat maskapai A, nomor tiket sekian, tanggal sekian, kita bisa cek di sistem. Tapi kalau yang di Jabodetabek atau Bandung ini kan kadang mereka nggak ngasih tiket ya. Kalau misalnya dia beralasan saya bawa kendaraan pribadi atau saya pakai mobil kantor, ini sistem kendalinya susah. Mungkin dia bisa masih ngasih tiket, tapi kalau misalnya dari Jakarta ke Bogor, naik keretanya kan komuter lain gitu. Rata-rata tidak ada pengendalian, sehingga yang kita uji biasanya adalah invoice dari hotel. Nah, kemarin beberapa kejadian invoice dari hotel ini fiktif. Jadi dokumennya ada, dokumennya tampak nyata, stempel, tanda tangan, kemudian harganya dan seterusnya itu seakan-akan asli, tapi begitu kita konfirmasi ke hotelnya ternyata oleh hotel tersebut. Nah, ini teman-teman yang perlu menjadi perhatian teman-teman semuanya.
baik nanti sebagai auditor mau di KL, mau di BPK, BPKP atau pemerintah daerah. Karena saya lihat kan kemarin penempatan Kak kelas teman-teman yang barusan kan ada juga yang di Pemda ya. Atau kebalikan, kalau kita berada di bagian keuangan, ini mungkin masih menjadi tantangan juga kalau misalnya Satker atau KL kita masih ada yang berbuat seperti ini. Kemarin juga di Biro Keuangannya karena tidak tahu menahu juga sampai bingung gitu ya, kenapa masih terjadi yang model seperti ini di tahun 2020 ini kan sudah sangat jadul sebenarnya, tapi ternyata ya masih terjadi, masih dilakukan. Jadi sistem kendali yang 5 ini masih harus dijalankan secara disiplin biar masalah-masalah yang barusan saya jelaskan tidak terjadi. Nah, untuk gaji ini biasanya perlu dibantu dengan data analitis atau teknologi yang bisa membantu kita. Misalnya teman-teman paling sederhana ya bisa menggunakan Microsoft Excel. Kalau teman-teman jago di penggunaan tools yang lain, bisa menggunakan apapun toolsnya. Ada juga yang disebut dengan Arbutus Analyzer, ini yang open source untuk tools audit. Banyaklah yang bisa teman-teman pakai, dari sekali lagi yang paling murah dan paling sederhana. Dan kalau teman-teman yang jago, teman-teman saya yang jago, dengan Excel pun dia sudah sangat cukup untuk membantu data analitis ini. Kenapa data analitis untuk gaji ini diperlukan? Kita asumsikan saja ya. Ini kita belum ngomong ketunjangan, baru ngomong gaji dulu. Misalnya kalau gaji ini kan range pembayarannya gaji pokok 3 juta sampai 5 juta. Kalau kita tambahkan ketunjangan, kita buat rata-rata saja, misalnya satu kantor itu ada 1.000 pegawai dengan rata-rata pembayaran gaji plus tunjangan per bulan 10 juta. Bulan. Ini jadi berapa? 120 miliar ya? Sambil dicek teman-teman ya. Kita bandingkan dengan belanja modal yang biasanya tidak terlalu besar volumenya, katakan belanja modal volumenya ada 100 transaksi gitu per tahun, 300 M, kita ambil 20 transaksi terbesar, berarti 20% sampel, katakan 20% sampel ini setara dengan 200 miliar. Ambil transaksi belanja pegawai ini, yang khusus dari gaji dan tunjangan ini, kita ambil sama gitu 20%, maka kita baru dapat miliar. Ini 20%-nya. 24 miliar itu, kalau sebulan 100 pegawai, ini ada 12 bulan, kita harus mencari sampel berapa. Gitu. Ini kan sampelnya harus banyak, karena dan transaksi saja, satu bulan transaksi ini kita 1.000 kali 10 juta kali 1 bulan. Ini sudah 10.000 transaksi. Kalau misalnya 2 bulan, berarti 20.000 transaksi. Angka 24 miliar, kita harus memeriksa 20.000 transaksi. Sementara di sini kita cuma meriksa 20 transaksi terbesar. Nah ini bandingannya kenapa kalau digaji dan tunjangan, karena memang pembayarannya kecil-kecil dan berulang. Data analitis. Mungkin paling mudah kita mengkorelasikan antara di masa kerja, pangkat golongan. Kemudian kalau kita mengecek pembayaran tunjangan, kita tandingkan dengan gradingnya gitu. Nah, dengan menu-menu yang ada di data analitis, ini relatif akan memudahkan kita, ada nggak sih anomali-anomali, dia gradingnya rendah, kok nilai tunjangannya tinggi, atau seperti tadi saya bilang gitu ya. Kami waktu itu awalnya juga habis merekapitulasi dengan Excel, kita pakai rata tiap orang itu berapa sih. Kita ketemu waktu itu ada 1 orang yang mendapatkan pembayaran uang itu lebih dari 300 kali dalam waktu 1 tahun. Kan ada 365 hari kerja kan teman-teman. Kurangin Sabtu, Minggu, dan seterusnya, kita cuma dapat net itu 20 hari. Kali 12 hanya 240, belum dipotong. Jadi waktu itu kecurigaannya mulainya dari sini, kok ada ya 1 orang yang
satu harinya bisa mendapatkan pembayaran honor rapat lebih dari 3 kali. Yang 4 kali, 2 kali pun sudah nggak masuk akal sebenarnya. 1 kali pun, tapi kalau dia tiap hari, ini sebenarnya sudah tidak masuk akal. Nah, analisis seperti ini membuat kita makin aware, oh ternyata kayaknya dia nggak pas untuk akun ini, sehingga waktu kita perdalam, benar, ternyata ada tadi temuan yang saya ceritakan tadi. Jadi pada intinya untuk mengaudit gaji, gunakan alat bantu ya. Gunakan alat bantu berbasis komputer sehingga kita tidak lagi bermain pada vouching yang ada di sini gitu. Nggak kebayang kalau teman-teman saya minta, misalnya teman jadi anggota tim saya, voucher dari pembayaran gaji pegawai, 1.000 pegawai ambil 10%. Berarti itu sudah harus ngambil 100 per bulan. Kali 12 bulan aja sudah berapa? Kali 6 bulan saja sudah 600. Dan akan text time, akan menghabiskan waktu, plus nilainya sangat kecil. Padahal berbeda pendekatannya. Kita mau uji kontrak, 20 kontrak itu kalau nilainya signifikan total 200M, bisa saja kita baca satu demi satu. Jumlahnya hanya 20. Dengan penggunaan pada titik tertentu diperlukan juga kita harus extend audit prosedur untuk payroll. Payroll ini kan secara umum relatif inherent risk dan control risk-nya rendah. Artinya kalau sistemnya memadai, seharusnya masalah dalam pembayaran payroll ini. Tetapi biasanya ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah pembayaran payroll ini mempengaruhi valuasi dari penilaian inventorinya atau aset yang dia miliki. Kalau misalnya dia menggunakan pendekatan direct labor sebagai salah satu kepada perhitungan HPP atau manufacturing cost atau apapun yang perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu gunakan, ini akan berlaku. Tapi kalau di instansi pemerintah maupun swasta yang sifatnya bukan perusahaan manufaktur, tidak fokus ke dalam penjualan inventory, ini tidak terlalu menjadi fokusnya si auditor. Tapi kalau yang kedua, ini bisa terjadi di mana saja gitu. Kalau terjadi atau adanya kejadian fraudulent payroll transaction, bayaran atau kecurangan transaksi gaji, baik itu gaji, tunjangan, honor, atau apapun tadi yang saya jelaskan, nanti kita akan melihat yang disebut dengan non-exist employee dan juga fraudulent. Saya jelaskan di belakangnya. Oke, dan terakhir, ini adalah desain dari SAP dan juga test of detail accounts-nya. Hampir semua akun yang lain yang sebelumnya sudah kita pelajari, dari mulai identifikasi risiko, menilai inherent risk, menilai control risk, dan membuat kemudian substantif analytical procedure dan juga tes detail balance. Sedikit saya tekankan di sini beberapa SAP yang terapkan untuk penghitungan payroll adalah yang pertama, kita meng-compare saldo akun gaji tahun sekarang dibandingkan dengan saldo akun atau beban gaji tahun sebelumnya. Kita hitungkan adjustment untuk rate increase baik secara grading maupun secara volume ya. Hanya overall di sebuah kementerian lembaga atau sebuah institusi, kalau secara volume ini misalnya direkrut bertambah. Jadi bisa kombinasi kedua-duanya. Kalau misalnya Kementerian X tahun lalu nilai reformasi birokrasinya katakan masih di grade Bravo menjadi grade Alpha, sehingga kalau tahun lalu dari batas ambang remunerasi dia mendapatkan 70%, sekarang menjadi 100%, berarti secara grading remunerasi seluruh pegawai akan naik 30%. Atau ada ketentuan baru adanya pertambahan tunjangan, ini juga sama. Tapi kalau misalnya di kanan, ini kalau tahun ini ada rekrutmen pegawai baru 500, maka seharusnya ada penambahan 500 dari gaji pegawai tadi, kita kalikan gradingnya berapa yang existing, maka itu menjadi
komparasi atau perbandingan. Kemudian kalau yang tadi perusahaan-perusahaan yang menghitung direct labor juga sama, dia bandingkan dengan persentase dari sales-nya, termasuk commission-nya, dia bandingkan dengan sales-nya, makin harusnya ini beriringan ya, makin tinggi sales, makin besar komisi yang dibayarkan. Kalau misalnya sales-nya makin besar, makin kecil, komisinya kok makin besar, atau stagnan, kita harus tahu, ada nggak ketentuan-ketentuan yang memang berubah di tahun berjalan, sehingga hitungan kita harusnya komisinya turun, ternyata komisinya tetap atau bahkan naik. Dan seterusnya kita bisa gunakan SAP ini untuk melihat apa kemungkinan salah saji yang bisa terjadi. Saya tambahkan ini sebagai satu pengetahuan tambahan saja teman-teman untuk melengkapi siklus kita tadi. Jadi pembelajaran saya di kampus lain dan mata kuliah lainnya, untuk payroll ini ada beberapa risiko yang masih bisa terjadi. Sifatnya yang pertama adalah ghost employee, yang kedua adalah tadi disinggung juga di materinya Arens tadi adalah kesalahan klasifikasi jam dan rate gaji, dan yang ketiga adalah skema komisi yang tidak tepat. Kan tahun yang lalu saya pernah mendapatkan pengarahan, saya dan teman-teman auditor mendapatkan pengarahan dari atasan kami ya. Beliau awalnya auditor merintis karir dari bawah sampai menjadi anggota BPK. Cerita yang disinggung tadi di awal. MAK 51 atau gaji ini inherent risk dan control risk-nya ini cenderung dianggap oleh auditor rendah, sehingga seringkali kita mengabaikan dari pengujian dari MAK 51 ini. Karena wah risikonya rendah, jadi sampel tidak kita sampel, kita abaikan. Kita fokusnya kepada MAK 52 dan MAK 53. Nah, beliau menceritakan bahwa ghost employee ini ternyata masih bisa terjadi gitu di sebuah institusi. Ada setiap tahun tentu ada pegawai yang pensiun. Pensiun ini dengan berbagai cara oleh si oknum bendahara gaji dan oleh oknum atasan yang ada di situ, ini masih dibayarkan terus. Ini adalah contoh dari skema ghost employee yang nanti akan kita lihat detailnya selainnya. Nah, ghost employee ini pegawai hantu ya. Hantunya ini sebenarnya bukan hantu real seperti kalau kita lihat di acara-acara televisi pemburu hantu dan sebagainya, tapi ini mengacu pada istilah orang-orang yang sebenarnya tidak bekerja di satu perusahaan. Jadi orangnya ini sebenarnya tidak ada, lah hantu. Jadi dengan cara pemalsuan catatan personil, kalau tadi yang kisah yang saya sampaikan, dia kan personilnya yang sudah pensiun. Harusnya kan pensiun ini di stop gajinya kan, nanti dia akan dibayarkan oleh negara melalui taspen, itu yang diberikan uang pensiunannya. Tapi ini dengan berbagai cara tidak dihentikan gitu pembayaran gajinya, meskipun mungkin proses pensiunnya tetap diproses. Si fraudster tadi membuat daftar gaji dan uangnya tadi dibayarkan kepada si hantu-hantu tadi. Nah, hantu ini ada dua, orangnya tidak ada, atau orangnya memang ada gitu. Ya, berarti dokumen SDM-nya yang betul-betul fiktif. Tidak ada nama, tidak ada, maksudnya kalau misalnya dicari beneran, itu nggak ada nama si A, si B, KTP-nya mungkin palsu, alamatnya palsu, mungkin tidak ada. Tapi kalau orang yang individunya sungguhan, ini mungkin orangnya ada gitu ya, tapi dia tidak bekerja di perusahaan itu. Jadi kalau dia orang-orang sungguhan, seringkali itu adalah bisa kolega, teman, kerabatnya dan nanti biasanya akan ada pembagian komisi ya, dibagi uangnya antara si fraudster dengan para pelakunya tadi dan kaki tangannya tadi, orang-orang yang menjadi partner tadi. Skemanya ini biasanya urutannya kurang lebih nih, hantunya harus ditambahkan ke daftar gaji. Maka di pegawai misalnya orangnya 500, dia ingin nambahkan 10 fraudster, daftar orang ini harus masuk ke dalam 500 pegawai tadi, sehingga jumlah 10-nya akan menambahkan ke daftar gaji. Yang kedua, untuk karyawan-karyawan yang dibayarnya per jam, kan ada tuh, yang tadi saya ceritakan misalnya pabrik ada 3 shift, setiap shift 8 jam maksimal pembayaran,
maka si buat upahnya kira-kira range yang masuk akal kepada si fraudster, si ghost employee tadi dengan pembayaran sekitar 6-8 jam misalnya. Dia nggak akan maruk untuk membuat lebih dari 8 jam karena akan lebih mudah dicurigai. Nah, 3 dan 4 nanti berkaitan ya, dia harus ngasih uangnya kepada si hantu tadi, bisa lewat cek, bisa lewat transfer. Metode kedua ini adalah salah klasifikasi jam dan juga tingkat upah. Ini disebutnya adalah pembayaran gaji yang berlebihan. Yang dibayarnya per jam ini kan biasanya ada dua gitu kan, jam sama upah. Misalnya ketentuannya dia 8 jam dengan upah per jam misalnya 100.000. Maka dalam satu hari dia akan mendapatkan uang atau upah 800.000. Tapi kalau dengan metode ini dia bisa upgrade, apakah jamnya dia ditambah menjadi 10 jam, apakah upahnya dinaikkan menjadi misalnya 150.000, atau dua-duanya. Dia naikkan jamnya sekaligus dia naikkan tingkat upahnya. Maka ini bisa berbagai macam cara, yang penting adalah dia membuat tingkat jam dan membuat tingkat upahnya tadi menjadi berlebihan. Ini kalau yang tadi kita lihat di occurrence di sini ya, exist employee tadi adalah ghost employee, kemudian fraudulent hours ini adalah yang barusan kita lihat di sini. Caranya gimana kalau misalnya nanti akan kita lihat modusnya, cara pemalsuannya. Skema pemalsuan jam dan pemalsuan tingkat upah ini biasanya terjadi karena SPI yang sangat lemah. SPI-nya lemah terutama pada saat pengendalian timesheet tadi atau kontrol atas kerja pegawai tadi. Kalau misalnya sistemnya berjalan dengan baik, ini biasanya setelah timesheet diotorisasi manajemen, timesheet-nya langsung dikirim ke daftar gaji. Jadi misalnya pegawai, kemudian ada supervisor atau manajer ya. Kemudian bagian gaji, saat pegawai ini ngasih dokumen timesheet kepada si manajer, ini manajernya approve, langsung ke sini, harusnya kan begitu. Jangan sampai pas manajer sudah approve, ini balik lagi ke sini, dia akan bisa merubah, baru dia kasih ke bagian gaji. Jadi sistemnya harus dipastikan bahwa timesheet-nya ini langsung bergeser kepada bagian gaji saat approval sudah diberikan. Satu balik yang seperti atas tadi, maka si oknum tadi bisa merubah atau menyiapkan timesheet baru sebelum dikirimkan ke bagian gaji untuk dibayarkan gaji per jamnya. Ini tadi sudah ya, jam kerjanya dinaikin, tingkat gajinya dinaikkan, supervisornya dipalsukan tanda tangannya, atau kolusi. Nah, ini kalau yang A, B, dan D tadi yang saya ceritakan sempat menjadi temuan kami tadi juga sama ya. Dia yang digembungkan adalah tingkat rate honornya, dia dinaikkan, kemudian jamnya juga dinaikkan, atau bahkan beberapa berbenturan, dan sudah langsung ya, karena semuanya satu divisi atau satu unit ini mendapatkan pembayaran serupa, sehingga A, B, dan C ini skemanya bisa jalan untuk yang waktu itu kami temukan. Kemudian hanya dibuat tidak memadai gitu, jadi sengaja SPI-nya dibuat lemah seperti tadi, timesheet-nya harusnya alurnya langsung ke bagian finance, dia masih bisa mampir-mampir dulu ke orang yang lain atau ke individu yang lain. Cara untuk misalnya nanti teman-teman jadi auditor, kemudian melihat yang masalah ghost employee tadi, yang pertama adalah rekonsiliasi catatan personel, yang tadi saya bilang daftar riwayat hidup, minimal minta by name gitu dari si sumber daya manusia atau dari biro SDM, dari bagian personalia, tandingkan dengan by name yang ada di bagian gaji. Jadi by name ini kita matchingkan antara di bagian HR dengan bagian finance.
apakah nama-namanya sudah klop. Kalau misalnya ada nama-nama yang di gaji muncul tapi tidak ada di sini, ini patut diduga menjadi satu red flag atau tanda. Yang kedua, tren pemotongan gaji ya. Tadi saya ceritakan kan, gaji ini bisa dipotong dengan pajak, dengan insurans, atau dengan potongan-potongan yang lain. Kadangkala fraudsternya ini lengah gitu ya. Jadi dia karena males atau memang biar nilainya utuh, dia nggak kasih pemotongan pajak, pemotongan asuransi. Dan ini malah sebenarnya mencurigakan. Kalau ada karyawan yang nggak dipotong pajak, nggak dipotong asuransi, mungkin tidak dipotong kalau dia absen atau dia tidak masuk kantor, itu justru menjadi sebuah pertanyaan besar. Jadi harus kita bisa lihat, kita aware kalau ada gajinya utuh terus tiap bulan. Terus kita bisa cek juga daftar rekening. Daftar rekening kita bisa sandingkan, ada nggak daftar rekening yang duplikasi ya. Pegawai punya satu daftar rekening atau nomor rekening sendiri. Mau dia rekening real, mau virtual account, ini rekeningnya terpisah. Kalau misalnya ada nomor rekening yang ganda, berarti ada indikasi atau bisa kita perdalam lagi pembayaran gajinya ini untuk rekeningnya dia sendiri, tapi untuk pegawai yang ghost tadi, untuk pegawai yang hantu tadi. Oke, ini yang bisa saya sharing ke teman-teman secara konsep, dan silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kelompok berapa yang mau volunteer untuk menyajikan tugas hari ini? Kelompok 7, Pak. Kelompok 6 maksudnya. Aja, Mbak Irsa. Tenti, Ermundo, sama Irsya, Pak. Baik, silakan. Bisa disajikan pekerjaannya. Siapa mau presentasi duluan? Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Pagi, Ermundo. 6 yang beranggotakan saya, Ermundo Samuel, absen 8, lalu Tenti Herlina Sari, absen 27, dan yang ketiga Irsya Pratiwi, absen 10, akan mempresentasikan modul 8. Yang pertama akan dijelaskan oleh Irsya. Untuk prosedur audit yang pertama yaitu siapkan schedule utama terdapat pada indeks PL3. Terus yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ada terdapat pada buku 1 halaman 14. Terus yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Terdapat pada indeks ARP 1.3, yaitu pada buku 2, modul 1. Untuk yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung, serta pembayarannya, misalnya beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga.
atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Terdapat pada indeks ARP 1.3, yaitu pada buku 2 modul 1. Lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan, yaitu hubungkan sewaktu memeriksa akun hutang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Ada pada buku 1 halaman 146. Nomor 6, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Terdapat pada buku 1 halaman 143. Untuk yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Ada pada modul 7. 8. Lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban pada periode berikutnya. Yang ke-9, periksa klarifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ada pada indeks PL3. Yang nomor 10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada pada indeks PL3, itu pada halaman 143 nomor 6, buku 1, dan halaman 105, buku 2. Untuk nomor 11, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut. Ada pada indeks PL3 halaman 105 buku 1. Nomor 12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Ada pada halaman 144 nomor 7 poin D pada buku 1. 13. Perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Ada pada halaman 146 dan 147 buku 1. Nomor 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Ada pada indeks PL3. 11. Tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Ada pada indeks PL3, M2, M2.1, dan PL5. Untuk selanjutnya, kita akan membahas PL3. Jadi di PL3 ini merupakan rangkuman dari jurnal-jurnal koreksi yang ada. Tidak ada koreksi. Untuk beban promosi terdapat koreksi sebesar 10 juta yang diambil dari modul 3. Lebih tepatnya ketika perusahaan lupa mencatat beban promosi pada charge bank BCA. Untuk beban perjalanan dinas dan akomodasi tidak ada koreksi. Terus untuk beban pemeliharaan dan reparasi terdapat koreksi besar 12,5 juta diambil dari modul 7. Perusahaan salah mencatat beban perbaikan kendaraan Mitsubishi. Selanjutnya, beban jasa profesional terdapat koreksi sebesar 15.435.400 yang diambil dari koreksi atas reklasifikasi pencatatan jurnal atas transaksi pengecatan bangunan. Untuk beban asuransi terdapat koreksi sebesar 3 juta diambil dari modul 5. Untuk beban sumbangan terdapat koreksi sebesar 20 juta dari koreksi atas reklasifikasi pencatatan jurnal atas sumbangan kepada panti asuhan anakku di Bogor. Untuk beban jamuan dan representasi terdapat koreksi sebesar 3,5 juta dari voucher hotel yang belum diganti dan 20 juta dari reklasifikasi jurnal atas sumbangan. Untuk beban sewa guna usaha diambil dari modul 7 karena salah mencatat pembayaran cicilan sewa sehingga beban SGU harus dinolkan.
beban perlengkapan kantor terdapat koreksi sebesar 1 juta dari modul 7 karena perusahaan salah catat atas pembelian mesin fax. Sedangkan untuk yang 1.582.500 untuk mencatat beban persediaan. Selanjutnya, beban telepon, fax, dan pos tidak ada koreksi. Untuk beban penyusutan ada koreksi yang diambil dari modul 7, tinggal dijumlahkan untuk yang bagian debit sama kredit sendiri-sendiri. Untuk beban piutang tak tertagih terdapat koreksi sebesar 27.500.000 diambil dari modul 2, yaitu ketika PD Rambutan tidak bisa membayar piutang sebesar 27,5 juta. Untuk beban sewa yang diambil dari modul 5, untuk mengakui sewa dibayar di muka yang jatuh tempo sebesar 5 juta. Untuk beban lain-lain tidak ada koreksi. Kemudian ditambahkan ke bawah, untuk yang bagian debit, jumlahnya sebesar 99.354.167.500 dan kredit 86.237.587. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tenti. Baik, selanjutnya kita ke schedule M2.1 dulu. Nah, jadi di schedule M2.1 ini ada daftar karyawan yaitu Denny, Sugeng, Rantung, Agus, dan Esther. Nah, ini terdapat daftar nama karyawan, penghasilan bruto, biaya jabatan, PTKP, PHKP, dan PPh pasal 21. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 ini, kita lihat ke sheet yang sebelahnya coba. Yang atas merupakan perhitungan menurut klien, yang terdiri dari gaji, THR, PPh pasal 21, PPh pasal 21 yang telah di-store, dan utang PPh pasal 21. Sedangkan yang tabel yang bawah itu perhitungan menurut auditor. Jadi kita coba ambil yang karyawan bernama Denny. Ini terdapat 96 juta, THR-nya 8 juta, jadi total penghasilannya 104 juta. Nah, ini ada biaya jabatan sebesar 5% dari total penghasilannya. Sehingga didapatkan penghasilan netonya 98.800.000. Nah, karena Denny ini statusnya K0, jadi PTKP-nya adalah 15.840.000 ditambah sama 1.320.000. Jadinya PTKP-nya itu 17.160.000. Sehingga didapatkan PHKP sebesar 81.640.000. Nah, dari PHKP itu kita menghitung PPh pasal 21-nya. Yang pertama, 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000, dan 15% dikali sisanya, yaitu 81.640.000 dikurangi 50 juta. Didapatkan PPh pasal 21 yang harus dipotong itu 7.246.000, dan PPh pasal 21 yang telah di-store sebesar 5.598.000, sehingga utang PPh 21 kurang bayarnya adalah 1.648.000, dan melakukan hal yang sama ke karyawan bernama Sugeng, Rantung, Agus, Esther. Jurnalnya, coba ke bawah, Mun. Nah, itu terdapat jurnal menurut klien dan menurut auditor. Menurut klien itu beban gaji pada utang PPh pasal 21 dan kas sebesar beban gajinya 559 juta, utang PPh pasal 21 37.422.000, dan kasnya sebesar 521.078.000. Sedangkan menurut auditor itu jurnalnya adalah beban gaji sebesar 559 juta pada utang PPh pasal 21 sebesar 42.734.500 dan kas sebesar 516.265.500. Jurnal
utang PPh pasal 21 pada kas yang menurut klien adalah 33.645.000 dan menurut auditor juga sama sebesar 33.645.000. Perhitungan yang tadi udah dihitung, terdapat perbedaan antara PPh yang kurang bayar antara per klien dan per audit, yaitu yang sudah dihitung oleh klien itu sebesar 3.777.000 dan per auditnya itu 9.089.500, sehingga harus dilakukan jurnal koreksi PPh pasal 21 pada utang PPh pasal 21 sebesar 5.312.500. Balik ke M2.1. Nah, ini PPh pasal 21-nya itu didapat dari perhitungan tadi ya. Terus catatan pemeriksaan terhadap PPh pasal 21 terdapat koreksi yang harus dilakukan, yaitu koreksi jurnal yang tadi PPh pasal 21 pada utang PPh pasal 21 sebesar 5.312.500, yaitu koreksi tersebut adalah catatan PPh pasal 21 yang belum dicatat. Kesimpulan pemeriksaannya, menurut pendapat kami, saldo hutang pajak telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Sekarang ke Schedule M2. Nah, di Schedule M2 ini, itu terdapat yang pertama, hutang pajak PPh 21 per kliennya sebesar 5.781.800, terdapat koreksi pada sisi kredit, yaitu yang tadi udah dihitung, sebesar 5.312.500, sehingga per auditnya adalah 11.094.300. Tidak ada hutang pajak PPh 23 dan kemudian hutang pajak PPh 25 atau 29 yang dihitung di PL5 nanti. Itu sebesar per kliennya 12.432.126 dan terdapat koreksi di sisi kredit sebesar 4.843.5, sehingga per auditnya adalah 17.275.851 dan PPN keluaran per kliennya adalah 8.850.000, terdapat koreksi di sisi debit sebesar 11.520.000 yang didapatkan di schedule PL1 modul 2 ya. Itu 11.520 itu didapatkan dari sini yang sebelahnya SSN ini 9.600 ditambahkan dengan 1.920. Lalu di sisi kredit sebesar 4.750 itu merupakan PPN masukan coba ke bawah yang ini. Iya. Yang kanan ini berarti yang untuk dokumen pendukung PPN-nya ya? Iya, Pak. Oke. Ini schedule MM1. Itu PPN masukan sebesar 4.750. Coba ke atas lagi. Total per kliennya itu 27.063.926, itu 30.450.151. Catatan pemeriksaannya, yang pertama kami telah memeriksa SSP dan SPT tahun 171. Yang kedua, kami telah memeriksa rekonsiliasi fiskal tahun 2012 antara akuntansi dengan fiskal berdasarkan SSP dan SPT 171 untuk tahun 2012. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dibuatkan koreksi atas utang pajak PPh 29. Itu ada di schedule PL5. Dan yang ketiga, kami telah memeriksa SPM dan SSP PPN. Koreksi schedule S1 dan M1. Yang keempat,
kami telah melakukan pemeriksaan terhadap pembayaran hutang pajak penghasilan setelah tanggal neraca, yaitu Januari dan Maret 2012. Untuk SPT hutang pajak tersebut sudah dibayar pada tanggal 6 Januari 2013, untuk periode Desember 2012 dan tanggal 23 Maret 2013 untuk SPT tahun 2012. Kesimpulan pemeriksaannya, menurut pendapat kami, saldo hutang pajak telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya untuk usulan koreksi, yang pertama, jurnal pada PT Peta representasi pada kas sebesar 10 juta. Seharusnya beban sumbangan pada kas sebesar 10 juta. Maka jurnal usulannya beban sumbangan pada beban jamuan dan representasi sebesar 20 juta. Lalu yang kedua, jurnal pada peta beban jasa profesional pada Bank Bini sebesar 15.433.400. Jurnal seharusnya beban pemeliharaan dan reparasi pada Bank Bini 435.400. Jurnal usulannya beban pemeliharaan dan reparasi pada beban jasa profesional sebesar 15.435.400. Belum dicatat PT Peta, jurnal seharusnya beban jamuan dan representasi pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 3.500.000. Maka jurnal usulannya beban jamuan dan representasi pada biaya masih harus dibayar sebesar 3.500.000. Yang keempat, jurnal pada peta beban gaji pada utang PPh pasal 21 dan kas. Jurnal peta beban gaji sebesar 559 pada utang PPh pasal 32.000 dan kas 521.578.000. Beban gaji sebesar 559 juta pasal 21 sebesar 42.004.000 besar 516.100. Jurnal usulannya PPh pasal 21 pada utang PPh 21 sebesar 5.300.000. Terus sekian kami. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok lain, kalau ada yang memberikan tanggapan, tolong dibukanya, Mas. Ini tadi yang hutang pajak PPh 2529, refernya mana ya? Yang P5 ya? Udah kami buat juga sih, Pak. Nggak ada di presentasiin, tapi Ada ya. P5. Coba di Nah, ini jadi saya jelasin sekalian apa gimana, Pak? Boleh. Tolong dijelasin aja dan dia. Oh, oke, Pak. Jadi untuk PL 5.1 ini adalah angsuran PP pasal 25. Ini terdapat masa pajak Januari sampai Desember dan tanggal SSP-nya itu kebanyakan tanggal 6 bulan berikutnya sebesar 2 juta, tapi ada pengecualian di bulan September dan November itu tanggal 18, di mana itu telat. Lalu 20 catatan pemeriksaannya itu tanggal SSP yang digunakan menggunakan acuan yang pada buku 1 halaman 267. Kami menggunakan acuan pada buku 1 halaman 206 tertera pada tanda checklist yang berarti setelah PPh 25 besarnya angsuran diketahui pada halaman 147 bahwasanya pajak di bawah 25 berjumlah dalam satu
total tiap bulan dapat diketahui sebesar dibagi 12 bulan yaitu 2 juta. PL5-nya Oke. itu sebelum koreksi fiskal pajak itu per kliennya 300.178.921 koreksi 299 itu didapat dari ini. Coba ke bawah, Mun. Bawah itu schedule A3 titik. Terus ke atas lagi. Sisi kredit 263.570.088 itu juga dari A31 per auditnya menjadi 353.449.842. Lalu perbedaan permanennya yang pertama penyesuaian posisi keuangan dari PL3 tadi sebesar di sisi kredit itu 20 juta sehingga per auditnya 20 juta. Lalu ada jamuan dan representasi yang ada di PL3 juga. Kayaknya 25 juta. Tapi sebesar 3.500.000 tadi dan sisi 20 juta 8.500.000. Lalu yang dan piutang tak tertagih yang ada di PL3 juga di sisi debit sebesar 27.500.000 dan ada PIF yaitu dari A3.1 yang di bawah itu tadi juga itu sebesar 29.133.000. No, itu nggak ada jurnal koreksinya sehingga sama dengan per kliennya, sehingga totalnya 4.133.025 dan per auditnya itu 26.866.975. Sedangkan per depresi yang ada di per kliennya itu 25.400 dan terdapat koreksi di sisi debit sebesar 13.336.267 dan koreksi di sisi kredit sebesar 30.454.687 sehingga per auditnya 1.806.980 dan ada depresiasi pajak sebesar per klien itu 91.512.500 dan tidak ada koreksi sehingga dengan per kliennya. Nah, dari situ diketahui laba kena pajaknya yaitu sebesar 305.458.000 dan per auditnya itu 356.611.297 dan ada pajak penghasilan PPh badan kliennya itu 44.432.026. Koreksi di sisi kredit sebesar 4.843.725 sehingga per auditnya itu jumlahnya 49.275.751. Dari muka 22 dan 25 itu sebesar 34 juta yaitu terdiri dari pajak pasal 22-nya 10 juta dan pasal 25-nya 24 juta yang tadi di PL 51. Dan tidak ada koreksi sehingga jumlah kliennya. Lalu ada hutang pajak penghasilan itu sebesar 4.432 dan yang sama sebesar 4.843.000
sehingga per auditnya adalah 15.275.751. Kemudian catatan pemeriksaannya ini adalah perhitungan terutangnya dari brutonya di antara 4,8 sampai 50 M, yaitu 37.200 yang ini yang mendapat fasilitas itu 48 miliar per 5.365.659.000, sehingga didapatkan dikalikan sama laba yang per audit yaitu 356.611.297, sehingga didapatkan sebesar 16.558 dan non fasilitasnya sebesar sisanya yaitu 356 dari laba kena pajak tadi dikurangin dengan yang dapat fasilitas, yaitu sisanya itu 37.594.709, sehingga PPh terutangnya itu untuk yang fasilitas 50% dikali 25% dikali 319.016.588 sejumlah 39.877, dan yang non fasilitas itu 25% dikali 37.594.709, dan hasilnya itu 9.398.677, sehingga kalau di total itu PPh terutang itu adalah 49.275.751. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pajak penghasilan ditemukan beberapa koreksi, yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak sebesar 4.843.725. Koreksi ini untuk beban pajak penghasilan yang belum dicatat. Kesimpulannya, menurut pendapat kami, saldo hutang pajak telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Oke, yang PTKP bisa dibukakan sebentar tadi. Yang perhitungan PPh orang pribadi. M berapa tadi ya? M2 atau M21 tadi? Ini ya? Sama perhitungannya, 21-nya tolong dibuka, Mbak. Ketentuan tahun undang-undang yang masih tahun 2008 ya. Ini tahun pajaknya berapa tadi? 2012. Coba dilihat di atas, refer ketentuan yang dipakai tahun berapa tadi, Pak? Masih pakai itu. Oke. Nanti teman-teman yang perlu aware, kan perkembangan PTKP-nya beberapa kali mengalami perubahan ya. Kalau nanti di ujian, misalnya yang perhitungan PPh orang pribadi ini keluar, tolong dicek kembali ketentuan yang digunakan, itu nge-refernya ke mana atau tahun pajaknya minimal dilihat gitu. Tahun pajaknya tahun berapa, sehingga lapisan PTKP maupun lapisan tarif PPh-nya akan berbeda. Begitu juga dengan ketentuan di pajak badannya ya, di PPh badannya. Tawarkan ke teman-teman, ada yang mau diskusi, bertanya, menambahkan, berbeda sudut pandang dan seterusnya. Saya Pak. Pak mau tanya schedule itu yang nah di situ pajak PPh 2. Nah, terus kalau aku tuh itu tuh perhitungannya itu kalau aku, sebenarnya gini sih, aku tuh bingungnya kenapa di yang si lainnya itu utang PPh 5.700.800 soal itu kan utang PPh-nya 700. Nah,
Kira-kira gimana? Gitu bisa kayak gitu. Bisa coba dijawab. Yang utang agak putus-putus suara di tempat saya, yang hutang PPA 21. Iya Pak. Yang Jadi hitungan saya itu, itu yang per kliennya itu dari soalnya kan dia per 27.000, per auditnya tuh 9.000. karena 3 ditambahkan untuk jurnalnya sama, hanya beda di ya. Dijelaskan dulu teman-teman, duanya dari coba kelompoknya Safa, angka 3 jutanya dari yang mana? Maaf Pak, bisa izin. Kelompok penyaji dulu ya Mas Said ya. Nanti setelah ini baru tempatnya Mas Said ya. Ini Said mau mandi kan? Yang ini Pak. Oh ya, tunggu kelompok penyaji sudah menjelaskan, boleh ditambahkan. Halo, teman-teman, kelompok presenter. Masih diskusi? Oke, saya silakan saya. Teman-teman diskusi nanti biar dibalik kalau gitu saya tambah biar menyampaikan selesai. Kalau dari yang saya lihat, kalau saldo di indeks M2 itu kan 5.781. Nah itu kalau menurut saya saldo kawan Pak. Sementara kalau dari perhitungan di PPh pasal 21 tadi 3.700.000 itu 5 orang itu Pak, bukan keseluruhan karyawan. Bicaranya kalau menurut saya yang cerminan seluruh karyawan, karena sampel maka saldo per klien ini harus mencerminkan seluruh audited yang ada. 57 tadi yang disampel cuma 5 dan saldonya 3 juta, atau misalnya kita sampel 1, saldonya 1 juta, ini harusnya adalah saldo yang mencerminkan keseluruhan populasi ya, terlepas kita sampel. Yang 3 juta bisa ditampilkan? Iya Pak, jadi kelompok aku tuh jadi cuma ngambil yang dari 5 sampel. Yang 5 sampelnya saja? Iya Pak. Ya, makasih Jundi. Misalnya yang dimaksud adalah saldo unaudited, sekali lagi teman-teman tidak melihat kepada saldo uji petiknya ya. Ini berlaku untuk seluruh akun, misalnya kemarin aset tetap atau nanti pas ada di persediaan atau beban dan seterusnya, seluruh saldo yang harusnya masuk per klien itu saldo populasinya. Aja dari akun yang ada di buku 1, laporan keuangan unaudited 31 Desember per klien itu akun yang terkait pindahkan secara utuh di situ. Karena saldo per klien ini berarti yang belum ada usulan jurnal koreksi, baik yang dipropos oleh auditor maupun yang dipropos oleh auditi. Dan teman-teman kelompoknya Safa, untuk yang angkanya, saya lebih sepakat kalau ini adalah angka dari seluruh pegawai terlepas berapapun yang disampel. Ada lagi yang lain?
Mungkin teman-teman pegang kunci ya, pegang kunci dari kakak tingkat atau yang lain, dan itu untuk sumber referensi pengerjaan atau bahkan untuk bahan presentasi, tapi tentu yang terpenting adalah kunci itu hanya membantu teman-teman pada saat pengerjaan tugas kelompok. Tapi kalau teman-teman nanti ngerjainnya di ujian, tentu harus ada latihannya. Seperti yang sekarang ini saya ngikutinya agak lambat ya, karena dulu ngerjainnya yang meskipun secara konseptual sama, tapi angka-angka yang alur yang ada di otak saya masih yang di buku 2. Jadi seperti kemarin pertanyaan teman-teman yang kemarin saya pending dulu, saya masih harus baca-baca dan bandingkan dulu, karena dulu yang menjadi pegangan saya sampai saya terakhir ngajar masih di edisi 2. Begitu sekarang geser ke edisi 3, ini beberapa pembaruannya masih harus saya adaptasi lagi gitu. Jadi saya minta waktu untuk memahami dulu, tapi sekali lagi kalau buat teman-teman nanti di ujian, perbanyak latihan soal ya, tidak hanya, maksudnya gini, kalau memang tugas kelompok, usahakan waktu mengerjakan tugas individu itu jangan langsung lihat ke kunci jawaban, jangan langsung lihat ke hasil pekerjaan kelompoknya, tapi alurnya dipahami dulu, karena itulah yang nanti akan membantu teman-teman saat mengerjakan UAS. Kalau sekali lagi tujuannya hanya sebatas ngerjain tugas kelompok dan presentasi, ya mungkin teman-teman tinggal ngandelin tugas kelompok aja udah cukup, atau bahkan lihat kunci dari tahun lalu pun bisa gitu. Tapi nanti akan sangat kelihatan ketika ditanya alurnya, kemudian ini perhitungannya gimana itu. Kalau yang tidak paham secara konsep dan secara pengerjaan akan sulit untuk menjelaskan. Terakhir, masih ada yang mau menanggapi? Cukup. Mbak Novia, pekan depan itu kita libur ya Mbak Novia? Pekan depannya lagi libur juga tanggal 1 ya? Kan kita tanggal 23 sebenarnya belum libur kan ya, kalau pakai ngambil yang hari Rabu. Bisa dicek di kalender sebentar. Ini Pak, kalau dari akademik kemarin mulai tanggal 21 sampai masuk lagi tanggal 4 Pak. Berarti full 2 pekan ke depan kita libur ya? Iya Pak, kalau dari akademik kayak gitu Pak. Oh ya udah, maksudnya saya ngikutin aja karena saya kayaknya belum dapat broadcast yang libur terakhir. Berarti kita kan masuk kalau ngambil hari Rabu itu tanggal 6 ya. Tanggal 6, kalau nanti Jumatnya berarti tanggal 8. Oke, berarti kita libur 2 pekan mulai tanggal 21 ya. Sampai tanggal berapa tadi Mas? 4 masuk? Iya, tanggal 4 masuk. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sebenarnya ada agenda kantor meskipun masih belum clear ini jamnya dan juga metodenya. Tapi saya cukupkan saja perkuliahan untuk Fitcon-nya. Teman-teman bisa mempelajari LPS berikutnya, nyicil tugas kelompok. Liburannya full, nggak usah ngerjain tugas, ya bisa dicicil dari sekarang. Berarti kita akan ketemu tanggal 6 atau tanggal 8 untuk pertemuan ke-12 ya. Nah, untuk pertemuan ke-12 itu, teman-teman lihat tugas yang ada di modul 3, indeks F dan FF1, siklus pergudangan dan persediaan. Cuman kayaknya kalau saya lihat di pertemuan ke-12-nya nanti justru malah nggak ada tugas. Jadi silakan teman-teman masih ada waktu sekitar 25 menit atau 30 menit bisa membagi tugas atau bisa membaca mandiri atau diskusi kelompok untuk siklus pergudangan dan persediaan di modul 3, indeks F dan FF1. Kalau nanti pertemuan ke-12 kita nggak ada tugas, mungkin teman-teman bisa kita bagi untuk pembahasan soal UAS tahun yang lalu. Kalau misalnya sudah ada, ya, kalau ada yang punya soal-soal UAS tahun sebelumnya bisa tolong di-share ke saya. Japri boleh, di grup kelas boleh. Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Oh ya, untuk kemarin saya lihat persentase untuk penilaian yang di sini tahun ini lebih besar ya dibandingkan tahun lalu. Jadi harapan saya teman-teman masih tetap optimal mengerjakan tugas kelompok. Penilaian nanti akan saya berikan di akhir
periode menjelang UAS, bobotnya lumayan ya, 30% UTS, 30% UAS, dan 40% kelompok. Artinya dari aktivitas, tidak hanya tugas kelompok, ya ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan sebagainya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok penyanyi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Pak.